Selanjutnya kita akan membahas working example yang kedua. Di working example yang kedua itu hampir semua informasinya tuh sama persis ya. Jadi ada 10.000 bond walaupun informasi ini kita tidak akan pakai. Kemudian face value dan redemption value-nya adalah 1000, coupon rate-nya 6%, jangka waktu bondnya tersebut 2 tahun. Namun yang berbeda ini adalah yield market-nya atau market yield rate-nya itu saat ini 8%. Berarti dengan kata lain R-nya itu adalah 3%, sementara efektif yield rate-nya adalah efektif 6 bulannya ya, itu 4%. Nah, di sini R itu jelas kurang dari J dan berarti bond tersebut dijual at discount. Oke, nah di sini saya akan gambar lagi-lagi gambar diagram agar lebih memudahkan penjelasan saya. Ya, 1,52 ya. 0,5. Nah, ini adalah kupon pertama kita. Kita itu adalah sebagai perusahaan penerbit bond dan di tahun kedua kita harus membayar kupon yang terakhir plus redemption value-nya. Nah, lagi-lagi kita akan membahas ketika bond tersebut tidak dipanggil ya, atau tidak di call atau tidak di redeem ya. Jadi if not call ya. Jadi saya kasih tanda titik ya. If not call berarti bond price kita adalah 30 A4 ditambah 1000 V pangkat 4. Nah, di sini nilainya berbeda dengan yang kita pernah dapatkan sebelum-sebelumnya karena J-nya sekarang 4%, berarti V-nya itu adalah 1/1 plus 0,04 ya. Nah, jika disubstitusikan ke sini nilainya itu adalah 963,7. Nah, semoga yang Anda hitung dengan yang saya dapatkan sama ya. Nah, karena emang bond tersebut dijual at discount, berarti emang harganya itu lebih rendah dibandingkan redemption value-nya ya. Nah, sekarang ambil kasus di mana seandainya bond tersebut kita redeem ya di sini. Kita redeem di T sama dengan 1 ya. If call at T sama dengan W1, jadi bond value kita atau bond price kita adalah, nah berarti kita udah bayar, kalau di redeem di 1 berarti kita bayar 2 kali kupon ya, A2 ditambah redemption value-nya. Redemption value-nya dibayarkan di T sama dengan 1 tentunya, dibawa ke saat ini ke T sama dengan 0 ya. Nah, Anda bisa hitung bond price-nya nilainya adalah kalau di redeem di T sama dengan 1 adalah 981,14. Nah, semoga cukup jelas ya. Silakan coba cek sendiri ya. Dan yang terakhir, jika di redeem di ini X ya. Jika di redeem T sama dengan 1,5, maka bond price kita adalah kita harus membayar 3 kali kupon A3 ya, ditambah redemption value-nya kita bawa ke T sama dengan 0 dan nilainya adalah 972,25 ya. Nah, bagi si perusahaan penerbit bond yang paling murah yang mana? Ya, Anda bisa putuskan dengan jelas bahwa yang paling murah itu adalah di sini. Jadi ketika bond tersebut tidak dipanggil, buat si perusahaan penerbit bond ini adalah yang paling murah, opsi yang paling murah, sehingga lebih baik kita tidak memanggil bondnya gitu ya, tidak meredeem early bondnya gitu. Nah, inilah yang akan menjadi kesimpulan kita. Jadi ketika bond tersebut dijual at discount, lebih baik tidak meredeem bondnya early. Tapi ketika bondnya itu dijual at premium, lebih baik meredeem bondnya se-early mungkin. Ya. Semoga cukup jelas ya statement tersebut. Berikut ini adalah kesimpulan apa yang sudah kita pelajari dari dua contoh sebelumnya. Jadi ketika bond tersebut dijual at discount, ya, at discount itu artinya kupon rate-nya itu lebih kecil daripada yield rate ya. Mungkin simbolnya kalau nggak IJ ya. Sama aja. Jadi ketika bond tersebut dijual at discount, lebih untung untuk si perusahaan penerbit bond untuk meredeem bondnya itu as latest as possible. Nah, kemudian ketika bondnya itu dijual at premium, ya,
atau ketika kupon rate-nya lebih besar daripada yield rate, daripada market yield rate, lebih untung untuk si perusahaan untuk meng-call bondnya as earlier as possible. Nah, kadang kita mendapatkan suatu kasus seperti ini. Jadi saya akan gambar diagramnya dulu ya. Jadi misalkan bond tersebut bisa di call ya, tapi bertipe Amerika gitu ya. Jadi dia bisa di call setelah suatu periode waktu hanya sampai periode waktu tertentu gitu ya. Sementara bond tersebut expire-nya masih lama ya, masih dicek gitu ya. Dan bond tersebut bisa di call di sini nih. Nah, jadi kita hanya bisa meredeem bondnya early mulai dari A sampai B. Nah, namun ketika bondnya itu dijual at discount, berarti kita akan menghitung bondnya itu di sini nih. Karena ini adalah yang paling untung buat si perusahaan penerbit bond ya. The latest date as possible gitu. Tapi ketika bond tersebut dijualnya at premium, lebih untung ketika kita menghitung value dari bondnya itu di A ya, as earlier as possible ya. Nah, kemudian kita akan bandingkan bond value-nya itu di A dan di C gitu ya. Misalkan kasusnya premium, misalkan kasusnya itu bond tersebut sold at premium, kita akan hitung bond value-nya jika di redeem di C dan jika di redeem di A. Tentunya kalau cuma ngelihat dari bond value-nya, di A jelas lebih murah, tapi biasanya ada premi yang harus dibayar oleh si perusahaan penerbit bond jika ingin meredeem bondnya itu early di A. Dan kita akan bandingkan kedua nilai itu, siapa yang lebih murah. Begitu pula kalau bondnya itu dijualnya di at discount, yang kita akan bandingkan di B dan di C ya. Siapa yang lebih murah ya, yang lebih menguntungkan buat si perusahaan penerbit bond. Nah, semoga penjelasan ini cukup jelas ya, cukup bermanfaat. Namun jika masih bingung, nanti akan ada contoh soal yang mudah-mudahan membantu untuk menjelaskan hal ini. Berikut ini adalah contoh kasus nomor 3. Contoh kasus nomor 3 ini mirip, lagi-lagi mirip seperti contoh kasus sebelumnya. Jadi kita punya bond di mana redemption value-nya lagi-lagi 1000 ya. Kemudian ini adalah kupon rate-nya. Sebenarnya kupon rate-nya 6% nominal yang convertible semi-annually ya. Kupon tersebut lagi-lagi jangka waktunya 2 tahun dan market yield rate-nya adalah 4%, atau dengan kata lain bond tersebut dijual at premium ya. Kemudian bond tersebut bisa di call atau bisa di redeem early, tapi ada preminya, yaitu adalah $20 above the par, $20 above the par, artinya itu bisa di redeem sebesar 1020 gitu ya. Mulai 1 tahun sejak bond tersebut diterbitkan, seperti yang sudah ada pada diagram yang ada di slide ini. Nah, sekarang kita akan coba menghitung seandainya bond tersebut tidak dipanggil atau tidak di redeem early, maka liability atau bond liability bagi si perusahaan penerbit bond adalah ini ya. 30A4 ya ditambah 1000 ya redemption value-nya V pangkat 4. Dan ini lagi-lagi persamaan ini sudah kita hitung berulang kali karena di sini V-nya itu adalah 1/1,02 dan J-nya itu adalah 0,02 ya. Dan kita bisa substitusikan ke persamaan ini, kita akan mendapatkan total liability yang harus dibayar oleh si perusahaan penerbit bond tersebut adalah 1038,07. Nah, seandainya si bond tersebut kita call early ya, 1 tahun setelah bond tersebut diterbitkan, dan lagi-lagi ini karena dijualnya at premium, lebih untung kita evaluasinya itu di as early as possible. Berarti di as early-nya di 1 ya. Ya, jadi total liability yang harus dibayar adalah kita harus membayar kupon 2 kali ya, 30A2, dan kemudian ada redemption value-nya sebesar 1000 ditambah preminya yaitu 1020 dibawa ke sekarang ya. Dan ini kalau Anda hitung ya, silakan dicoba disamakan jawabannya. Kita akan mendapatkan adalah ini ya, 1038,64. Nah, di sini biasanya preminya itu dipakai untuk bisa supaya total liability-nya itu kurang lebih mirip gitu ya. Nah, jadi kadang pertanyaannya itu adalah berapakah preminya agar mereka itu ekivalen ya, seperti itu.
Nah, sekarang di sini semoga pembahasan ini sudah cukup jelas mengenai premi dari callable bond. Habis ini masih ada contoh berikutnya.